Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa setia channel YouTube Jam-Jam Jainuddin Channel TV, para subscriber saya dimanapun kalian berada. Alhamdulillah di kesempatan malam ini, malam yang berbahagia ya, di malam pergantian tahun ya, sebentar lagi tahun akan berganti tahun menjadi tahun 2021 ya. Dan umur saya pun sudah menjadi bertambah ya. Umur saya sekarang sudah menginjak 27 tahun ya. Kalau kemarin-kemarin itu di 2020 seumur saya apa? Itu 26 tahun ya. Oke, pada kesempatan video kali ini saya ingin bercerita ke kalian tentang perjalanan kehidupan saya dari mulai nol sampai sekarang. eh, Intinya belum bisa dikatakan sukses, tapi sudah memiliki apa? Sudah memiliki keadaan yang cukup membuat saya bahagia sedikitnya ya. Jadi saya malam hari ini ingin bercerita tentang perjalanan saya mengamen. Perjalanan saya tidaklah mudah, tidaklah seperti yang kalian bayangkan. Tidak seperti yang apa yang kalian bayangkan bahwa pengamen itu memang pendapatan dari seorang pengemis itu bisa menjadi apa namanya? Menjadi sorotan sebetulnya. Sorotannya seperti apa, teman-temannya? Sorotannya seperti ini. Sorotan yang pertama, uang dari hasil mengemis atau mengamen itu besar. Tidak selamanya yang tadinya besar itu menjadi makin besar. Tidak selamanya yang tadinya kecil itu menjadi semakin kecil. Jadi ada kemungkinan kalau kita punya milik atau kita punya apa? Punya rezeki yang berlipat ganda dan rezeki yang ya setidaknya Allah berikan untuk kita itu rezeki yang bermanfaat dan cukup bagi kita ya. Pokoknya intinya Allah sudah memberikan rezeki yang membahagiakan lah untuk kita. Perjalanan saya dari awal saya berkarir, saya itu menjadi pengangguran. Saya pernah sekali dulu itu bekerja sebagai pekerja konveksi. Ya, betul teman-teman, pekerja konveksi. Apa sih pekerjaan saya di konveksi itu? Di konveksi itu saya bekerja sebagai tukang memasang tali ke kolor ya. Jadi waktu itu saya pernah menjadi pekerja ringan lah gitu. Intinya jadi yang memasang tali itu adalah tali kolor ya, biasanya itu adalah prosesi finishing teman-teman ya. Jadi intinya sebelum kalau kalian lihat ya di kolor-kolor yang apa yang seperti itu, yang training seperti itu yang berbahan murah, itu pasti kalian menemukan pasti ada talinya seperti itu. Jadi saya dulu itu tukang mengisi itu, dan dibayar cuma berapa, dulu itu dibayar 1.000 1 jam. Pernah dulu itu saya mungkin intinya di apa sama teman-teman tuh boleh dikatakan lah dipancing dulu ya, dipancing dulu supaya saya mau bekerja. Itu pertama saya dikasih cengli, katanya cengli itu goceng liar atau goceng pusing ya. Jadi intinya mereka untuk merayu saya menggunakan uang 5.000 rupiah, dan akhirnya saya mau karena saya nggak punya pekerjaan. Tapi saya juga tidak mengambil hal-hal yang berat seperti menjahit seperti itu. Jadi intinya saya dulu itu pernah kerja serabutan dulu seperti orang normal, tapi saya tidak memaksakan diri untuk apa namanya, bekerja seperti menjahit seperti itu, karena tidak akan terkejar lah dengan mata saya yang berkekurangan dalam penglihatan ini. Terus yang itu yang pertama. Yang kedua adalah ketertarikan saya ke dunia pengamenan. Jadi
dulu saya pernah mendengar pendapatan seharinya dari pengamen itu yang, jadi intinya itu ada tetangga ya, tetangga kampung sebelah, yang beliau itu mengambil profesi dari pengamen, akhirnya dari yang dulunya dagang kolor ya, dia menjadi seorang pengamen. Tapi yang prinsipnya itu ya samalah seperti pengamen pengamen yang normal seperti yang kalian tahu. Jadi pertama itu saya tertariknya itu dari dia, dari orang-orang juga yang pernah mendukung saya. Jadi mereka itu pernah bilang begini, katanya kamu udahlah, karena kondisi kamu ngamen, apa kondisi kamu ngamen lagi ya. Maaf teman-teman, ini agak-agak sedikit kacau karena eh, ya maklum lah ya pergaulan. Jadi kata mereka, kamu ngamen lah katanya. Siapa tahu saja di situ kamu ada rezekinya dan banyak yang kasihan sama kamu karena kamu kan keadaannya juga cacat seperti itu. Ada yang menyarankan seperti itu, ada juga yang menyarankan berdagang. Kalau orang tua dulu menyarankan ke saya itu berdagang, malah orang tua itu menyarankan ke saya itu untuk sekolah, teman-teman ya. Untuk sekolah mempertinggi ya ilmu saya di sekolah. Tapi saya tidak tertarik karena apa? Jangankan di lingkungan sekolah, di lingkungan sendiri saja saya sudah dapat bulian gitu, atau banyak sekali bullying seperti itu. Jadi saya takut saya tidak ada teman yang solid yang tentunya mengerti tentang saya. Akhirnya saya pun memutuskan untuk tidak, ya, no, saya tidak mau sekolah sampai saya menjadi sukses seperti itu. Jadi saya lebih memilih jadi pengamen. Kenapa? Pertama, alasan saya pernah melihat dari pengamen-pengamen yang sudah dari semenjak kecil. Kalau dulu mungkin ya, mungkin ngasih pengamen tuh kalau 100 200 perak ya itu masih wajar ya, tapi kalau sekarang itu sudah tidak ya teman-teman. Nah, jadi kalau mungkin sekarang itu 500 1000, tapi sekarang masih ada juga yang ngasih 200 perak. Itu mah anggap aja ya orang yang memang mereka itu tidak tahu akan perekonomian sekarang. Jadi intinya meremehkan lah. Tapi ya saya juga tidak menganggap itu meremehkan atau apa, tapi ya itu mungkinlah rezekinya yang harus saya tanggung itu. Jadi perjalanan saya itu pertama itu pernah di konveksi, yang kedua itu, nah ketertarikan dari ngamen sendiri ini karena pendapatannya ini mereka bilang berpendapatan itu seharinya itu 200 300 ribu, bahkan sampai 500 sampai 400 ribu, bahkan ada yang pernah dengar itu sampai 1 juta. Tapi saya belum pernah mengalami untuk hal yang itu karena saya mengamen cuma di daerah Malangbong, Ciawi, Raja Polah seperti itu. Dan sebelum saya mengamen juga saya punya serabutan lain, punya apa, profesi lain. Jadi profesi lain, profesinya itu adalah profesi saya bermain marawis seperti itu. Kenapa saya terjun ke dunia pengamenan? Dikarenakan di dunia marawis, di dunia panggungan itu sudah tidak laku. Jadi saya sebenarnya dulu itu ingin sekali merintis usaha seperti Bung Asep Serepet. Saya tidak akan mengatakan Bang Asep Serepet di sini ya, Bung Asep Serepet, atau yang biasa dikenal dengan Asep Rahmat. Itu saya dapat nama aslinya itu dari teman saya yang memang pengemis, namanya Asep Rahmat. Jadi kalau kalian mengenal dengan nama Asep Serepet, itu namanya Asep Rahmat aslinya, yang bisa memukul gendang qasidah banyak itu ya. Jadi saya pertama itu pengen seperti itu, sukses di panggung, terus saya memiliki daya jual seni yang tinggi seperti itu. Nah kalau kalian tidak percaya, ini ada saksi bisunya. Sebentar ya teman-teman, kita ini kan dulu. Oke teman-teman, sekarang kita berada di galeri musik saya. Ini galeri musik saya ini berisi tentang alat musik saya yang biasa saya pakai manggung. Ini maaf ya, saya bukannya mau sombong. Ini alat musik yang pertama saya dapat dari hasil saya melatih anak-anak yang tentunya ingin belajar marawis. Yang ini darbuka ya, darbuka yang keramik cor. Ini dibungkus karena takut
takut eh, berdebu. Ini saya dapat dari hasil mengamen. Dan ini juga teman-teman, ini dulunya itu alatnya, tapi karena saya sekarang sudah suka sama manual, tidak suka lagi sama manual karena lebih cepat pakai mesin. eh, saya akhirnya meninggalkan cara ini. Dan ini dia teman-teman, sound system bermerek Asatron yang selalu menemani saya ketika saya bekerja. Dan untuk teman-teman semuanya, mohon maaf apabila ada yang yang terkamera atau misalkan apa, karena memang saya tidak punya kameramen. Jadi itulah teman-teman ya, alat musik yang saya gunakan. Alat-alat yang saya gunakan itu, alat sudah yang pertama itu untuk panggungan. Itu saya dapat dari berbeda-beda sejarahnya ya. Ada yang saya dapat dari hasil saya mengamen, ada yang saya dapat dari hasil melatih anak-anak marawisan seperti itu. Jadi dulu itu saya dilatih melatih anak-anak marawis, dibayar 50.000 kalau nggak salah, 20.000 ya. Kalau nggak salah pendapatan itu 50.000 sehari ya untuk melatih anak-anak bermain marawis. Tapi saya tidak melatih langsung turun dengan musiknya, tapi dengan vokalnya. Jadi mereka mau kalin, terus mereka mereka ditabuhin sama saya, jadi saya jadi pemain musiknya teman-teman di situ. Jadi beda-beda sejarahnya teman-teman. Jadi saya sebenarnya tidak akan bisa jadi apa-apa tanpa kalian, tanpa dukungan kalian semua yang suka, tanpa mereka semua yang suka mengasih uang ke saya ketika saya ngamen ya. Dan perlu kalian tahu juga, memang pengamen itu ya, mereka itu ya pendapatan atau sawerannya itu ada yang gede, ada yang kecil. Paling kecil itu 500 perak ya, 500. Dan kalau kalian menyangka perjuangan dari seorang pengamen itu ya, dari seorang pengamen itu gampang, tidak gampang teman-teman, seperti itu. Ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan seperti yang tadi saya sudah tunjukkan, itu kepunyaan saya, itu tidak gampang. Penuh perjuangan dan juga penuh kepedihan di situ. Oke teman-teman, karena ceritanya panjang, kita akan sambung di part 2 biar kalian nontonnya juga nggak terlalu panjang. Itu saya akan cukupkan dulu sampai sekian. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Salam dari saya, Jam-Jam Jadudin Channel TV. Dan next kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi ada part 2 nya nih, biar kalian nggak kehabisan kuota atau nggak kelamaan nontonnya ya teman-teman, seperti itu. Oke, sekian dari saya, dan ini dia part 2 nya.